Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama HID Channel. Dan buat teman-teman tidak bosan-bosannya saya mendoakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita masih tetap membahas tentang Sintayong, teman-teman. Dimana fans Garuda itu masih kecewa dan merasa nggak terima dipecat oleh PSSI, teman-teman, karena mereka menganggap STY itu sudah begitu banyak membawa timnas untuk lebih maju, teman-teman. Ya, seperti membawa timnas U23 lolos Piala Asia, terus U20 juga lolos Piala Asia, terus tim senior juga teman-teman lolos ke Piala Asia dan juga lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Karena prestasi itulah teman-teman, banyak dari fans Garuda merasa kecewa atas keputusan yang dilakukan oleh PSSI. Karena STY itu lagi bagus-bagusnya, temen, lagi membawa timnas terbang jauh, teman-teman, dan sangat disesalkan oleh fans Garuda, yaitu Erick Thohir memecat STY di tengah-tengah perjalanan, teman-teman, di saat timnas Indonesia lagi berjuang menuju Piala Dunia 2026, teman-teman. Karena mereka menganggap tidak gampang atau tidak mudah bagi pelatih baru untuk melatih timnas dengan waktu yang mepet, teman-teman. Apalagi tanggal 20 Maret besok timnas Indonesia akan berhadapan Australia, itu di kandang Australia, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita sebagai fans timnas Indonesia, apa yang diambil atau langkah yang diambil oleh Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI itu bisa membawa timnas lebih bagus lagi, teman-teman. Dan mudah-mudahan juga tidak blunder, teman-teman. Kita doakan untuk yang terbaik lah buat timnas kita, teman-teman. Mudah-mudahan timnas kita bisa lolos kualifikasi Piala Dunia dan bisa melaju ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita mereaksi video tersebut, tidak bosan-bosannya saya mohon dukungan untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semakin semangat memberi berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional, teman-teman, dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Baik, teman-teman, mari langsung saja kita reaksi video yang berikut ini. Step back now, feel the beat in your soul. Life is flying somehow, gotta regain control. Kurang terbukanya pihak PSSI untuk berdiskusi kepada jajaran penggemar membuat sebagian merasa tak dianggap dalam pengakhiran kerjasama terhadap Sintayong.
Kelompok tersebut seperti La Grande, kecewa dengan pihak federasi yang tidak mendengarkan suara supporter. Bahkan ketika supporter tersebut bersatu dalam bentuk kelompok. Kelompok supporter lain dari Ultras Garuda juga merasa sama. Mereka kini resmi melayangkan surat kepada PSSI untuk meminta penjelasan lebih lanjut dan terperinci atas yang terjadi sekarang. Di sini, para kelompok supporter bukan ingin menantang, akan tetapi hanya ingin menyuarakan kekecewaan mereka terhadap jajaran PSSI. Di samping itu, Sintayong akhirnya mengunggah suatu momen tentang timnas Indonesia setelah sebelumnya tak muncul semenjak berakhirnya kerjasama. Meski hanya memposting ulang unggahan anak asuhnya, tapi yang repost adalah momen ketika dirinya meneteskan air mata di ruang ganti. Sesuatu yang membuat fans terharu, namun ada juga yang jadi teringat dengan Elkan Bagot. Dan banyak yang menyerbu Elkan untuk kembali gabung timnas. Dan inilah keharuan Sintayong meninggalkan Indonesia dan ungkapan Ultras Garuda meminta tanggung jawab federasi. Jika ditanya siapa pelatih yang paling membekas dalam ingatan penggemar timnas, mungkin hampir semuanya menjawab Sintayong. Jasanya untuk Indonesia benar-benar tak bisa dilupain. Beliau nggak hanya sekedar melatih, tapi juga mendidik anak asuhnya layaknya bapak yang mengajari anaknya cara hidup. Sintayong kerap kali diceritakan oleh pemain sebagai pelatih yang mengubah mindset, khususnya yang dari liga lokal. Tak heran pengakhiran kerjasama Sintayong membuat sejumlah punggawa Garuda merasa kehilangan. Rizky Ridho misalnya. Bek milik Persija sangat merasakan kehilangan sekaligus berterima kasih kepada Coach Shin yang sudah mendidiknya sejak lumayan muda hingga kini mencapai titik di mana dia sangat berkembang pesat, hampir mencapai maksimumnya mungkin. Lalu Ivar Jenner juga tak kalah menyampaikan pesan yang cukup dalam. Pemain Young Ultras ini sangat bersyukur bertemu Sintayong di timnas Indonesia. Sebab di bawah asuhnya, skuad Garuda bisa memainkan punggawa muda di laga sekelas menghadapi Argentina, termasuk memainkan Ivar yang ketika itu masih berusia 19 tahun. Jelas memberikan kesempatan kepada anak muda merupakan sebuah resiko besar yang ditanggung pemain. Jika gagal, tentunya pelatih bisa jadi korban. Selain dua nama tadi, sepertinya hampir seluruh pemain timnas berterima kasih kepada Coach Shin entah melalui unggahan maupun secara pribadi. Mungkin ada yang enggak mengunggah momen di media sosialnya, tapi percayalah, semuanya pasti menghubungi secara pribadi. Jadi jangan menghakimi pemain yang tidak mengunggah secara publik, karena itu juga hak mereka. Mimin berbicara ini karena Eliano yang dianggap sebagai anak tiri Coach Shin diserbu oleh fans, cuma hanya tak mengunggah perpisahan dengan Sintayong. Kan lucu coy. Intinya, jangan memperkeruh keadaan teman-teman. Kita semua harus bersatu, termasuk bersama punggawa Garuda, ya kan? Ya, mungkin teman-teman pikir kekecewaan fans cuma mengarah kepada pelatih baru yang dinilai masih nanggung-nanggung. Memilih Patrick Kluivert dinilai terlalu jauh dari ekspektasi. Namun bagi fans netral yang selalu mendukung timnas apapun keadaannya, justru lebih gede kepada federasi yang kurang transparan atas apa yang terjadi. Hanya beredar dari berita informal, penyebab-penyebab pasti kemunduran Sintayong tak disampaikan secara gamblang. Bahkan kelompok supporter seperti La Grande menyerah karena suaranya tak lagi didengar. Di sini, aspirasi fans dianggap kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam transparansi masalah dalam kubu skuad Garuda. Dalam media-media mungkin sudah ada alasan dibalik pemutusan kontrak Sintayong. Namun pernyataan resmi dari federasi lebih diharapkan agar tak ada kesalahpahaman antar supporter, pemain, dan juga federasi. Ya kan? Salah satu yang merasa kecewa dan melayangkan surat resmi kepada PSSI adalah Ultras Garuda. Kelompok supporter yang sudah lama mengawal timnas dimanapun berada, ingin mendengar alasan langsung dari PSSI. Lewat akun official di Instagram, Ultras Garuda merilis surat tersebut kepada publik setelah dikirim lewat email kepada federasi. Harapannya PSSI bisa meninjau dan merespon apa yang sudah diminta oleh kelompok fans secara langsung.
Jelas harusnya PSSI nggak boleh meremehkan aspirasi dari Ultras gini coy. Isi dari surat tersebut sendiri mencakup 5 poin utama. Pertama, Ultras Garuda meminta penjelasan resmi secara transparan alasan dasar keputusan pengakhiran kerjasama dengan Sintayong. Kedua, mendorong PSSI untuk terbuka terhadap audit independen terkait kinerja dan kebijakan PSSI, khususnya pengelolaan tim nasional. Ketiga, mendorong reformasi struktural di tubuh PSSI dari pusat, Asosiasi Provinsi PSS 1 Asprof, hingga ke Asosiasi Kabupaten atau Kota PSSI, agar PSSI dikelola secara profesional, tidak bergantung pada individu dan kepentingan politik. Keempat, arah dan target yang jelas harus tertera di kontrak pelatih baru. Pelatih baru harus membawa inspirasi dan harapan baru. Kelima, kami akan mengkritik paling keras dengan objektif jika pelatih baru tidak memuaskan. Ya, permintaan dari Ultras Garuda hanya ingin PSSI lebih terang-terangan dalam melakukan sesuatu, terutama kepada kelompok supporter yang notabene jadi bagian dalam tubuh skuad Garuda juga. Dan mereka juga ingin PSSI blak-blakan agar tak ada campur tangan indikasi terhadap politik. Ya, teman-teman tahu sendirilah gimana di Indonesia sepak bola selalu dicampur adukan. Jadi wajar saja meminta demikian, ya kan? Kecewa suaranya tak didengar secuil pun oleh PSSI, sejumlah fans menyuarakan untuk melakukan demo agar bersatu dan federasi tahu jika supporter juga punya suara. Dalam unggahan kelompok supporter lain, atau lebih tepatnya Ultras Indonesia, juga mengunggah video yang seperti turun di jalan. Sesuatu yang membuat semuanya makin gregetan buat turun beneran. Dan itu bisa saja terjadi jika PSSI benar-benar menyepelekan supporter, serta tak merespon surat yang sudah dilayangkan secara resmi tadi. Gak ada yang mau mimpin demo kah? Ayo demo saya ikut. Bisa didemo gak sih PSSI? Kalau suara dan surat tidak direspon oleh pihak PSSI, maka bergeraklah kita turun ke jalan. Sintayong memang tak mengucapkan sepatah kata pun setelah berakhirnya kerjasama. Dalam media sosialnya juga nggak ada unggahan. Dari banyaknya pemain yang mengucapkan terima kasih, juga awalnya tak ada yang diupload ulang. Namun yang jadi sorotan ialah story Hernando Ari, yang akhirnya jadi satu-satunya yang di-reupload oleh beliau. Dan video itu pas STY menangis meneteskan air mata. Sesuatu yang membuat fans makin sedih kehilanganmu, coach. Di samping itu, Elkan akhir-akhir ini menjadi nama yang lagi naik karena permasalahannya dengan STY, yang pada akhirnya justru berakhir dengan perpisahan. Tapi Mimin yakin kalau Elkan pasti minta maaf sekaligus berterima kasih kepada Coach Shin secara pribadi, karena masalahnya juga pribadi, ya kan? Tapi di sisi lain, kesempatan untuk Elkan kembali ke timnas juga meningkatkan, mengingat bersama Blackpool ia sudah kembali latihan. Fans pun memberikan semangat kepadanya agar bisa kembali ke skuad Garuda. Melihat situasi yang sekarang, Mimin pikir ini adalah situasi yang mengharuskan kita berpikir positif tapi juga objektif, agar tidak menyalahkan ataupun menyinggung pihak-pihak tertentu. Kayak pemain dan pelatih yang bermasalah seperti Elkan, mungkin kita bisa ambil sisi positifnya saja. Dan ini juga sebagai pelajaran bersama. Kalau dari sisi STY, emang sudah karakter orang Korea keras kepala, jadi ya nggak bisa menyalahkan beliau juga. Apalagi jabatannya dulu sebagai pelatih yang punya hak mutlak, ya kan? Jadi terima kasih STY, semoga timnas bisa lebih baik. Dan buat PSSI, tolong jangan main-main dengan aspirasi supporter.
away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Kekecewaan fans Garuda teman-teman saat ini sangat mendalam teman-teman. Ya bagaimana tidak, ibarat orang sedang jatuh cinta itu lagi berbunga-bunganya, lagi mesra-mesranya, di tengah jalan diputusin, gimana nggak sakitnya teman-teman. Karena itu fans Garuda sangat kecewa atas keputusan yang diambil oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI teman-teman. Ya mau gimana lagi teman-teman, yang namanya nasi udah jadi bubur, udah nggak bisa kembali jadi nasi yang biasa teman-teman. Ya buat selanjutnya mari kita tetap dukung, walaupun rasa kecewa, rasa sakit itu masih ada, demi timnas Indonesia. Mari kita tetap dukung supaya timnas kita bisa main lebih bagus dengan pelatih baru dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Ya mudah-mudahan pelatih baru ini bisa cepat padu dengan pemain-pemain kita saat sekarang teman-teman. Saat ini timnas kita itu hanya butuh doa dari seluruh fans atau masyarakat Indonesia umumnya, agar perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini bisa lancar dan bisa ngambil poin-poin di setiap pertandingan teman-teman. Karena itu kita tetap dan wajib selalu mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Erick Thohir yang kemarin itu membuat kita kecewa atau sakit hati. Tapi demi timnas Indonesia, demi Garuda kita bisa terbang, mari kita tetap bersama-sama dukung timnas Indonesia. Baik teman-teman, demikian video yang barusan sama-sama kita reaksi. Kalau menurut teman-teman keputusan Erick Thohir ini benar atau salah, silakan teman-teman tinggalkan pesan di bawah ini atau di kolom komentar teman-teman. Baik, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.